Kalian bisa lihat Katarina gue kalau ulti itu jalannya cepet banget cuy dengan drone baru ini. Maka kalian bakal dapat gold secara gratis. Gak ngapa-ngapain loh, cuman deket doang gitu loh, dapat gold tambahan. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, ini dia video yang banyak banget kalian request, yaitu soal pembahasan drone. Drone baru, drone yang dihapus, yang di buff, dan juga yang di nerf. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Pertama kita bahas dulu dari rune yang baru dan rune yang dihapus. Dari rune Keystone atau rune gede, itu ada rune Kleptomancy yang dihapus, yang akhirnya digantikan dengan rune baru yang namanya Phase Rush. Rune ini akan aktif saat kita berhasil memberikan 3 serangan ke musuh, entah itu basic attack ataupun 3 skill. Efeknya apa? Saat rune ini aktif, maka champion kita bakal mendapatkan tambahan movement speed. Misal kayak gini ya, gue nyerang 3 kali pakai basic attack, skill 1, basic attack lagi. Nah, gue dapat tambahan movement speed dan itu cepet banget cuy. Tuh. Dan durasinya itu selama 3 detik. Kalau misalnya yang pakai rune itu champion jarak dekat, maka tambahan movement speednya itu 40% sampai 60%, tergantung dari level kalian. Dan kalau misalnya yang pakai itu champion jarak jauh, maka tambahan movement speed itu lebih sedikit, yaitu 30% sampai 50%, tergantung dari level kalian. Dan di saat rune-nya aktif, itu nggak cuma dapat tambahan movement speed doang, tapi kita juga bakal imun terhadap efek slow movement speed sebesar 75%. Dan tentunya rune ini ada cooldown-nya, yaitu selama 15 detik. Rune ini bisa dibilang mirip kayak Electrocute ya. Nah, tapi kalau Electrocute itu kan buat ngedamage ya, sedangkan Phase Rush ini ditujukan untuk movement speed atau mobility. Rune ini bakal cocok untuk champion yang butuh movement speed atau mobility. Siapa contohnya? Misalnya ya kayak Orianna dan champion magic lainnya yang sekiranya butuh movement speed atau butuh mobility. Entah itu buat kabur ataupun buat ngejar. Yang jarak dekat pun bisa, misalnya kayak Darius. Kalian tahu lah ya, kekurangan di Darius itu kan mobility ya. Makanya kalau misalnya orang-orang pakai Darius, itu biasanya mereka pakai spell flash dan juga pakai spell ghost supaya movement speednya itu cepat. Misalnya kayak gini nih, gua hit 3 kali dan gue dapat tambahan movement speed. Jadi di sini musuh itu bakal susah kabur cuy. Terus siapa lagi ya kira-kira? Mungkin Nasus juga bisa, karena Nasus juga kekurangannya itu di mobility ya. Kalau misalnya di PC, salah satu champion yang bagus banget buat pakai Phase Rush itu champion Grave Jungle. Nah, cuman kalau misalnya di mobile gue kurang tahu sih. Cuman tentunya yang perlu kalian ingat adalah kalau misalnya rune Phase Rush ini adalah rune untuk nambahin movement speed dan juga kebal dari efek slow. Sehingga di sini kalian bakal kekurangan rune yang ngasih damage. Misalnya biasanya kalian pakai Conqueror itu jelas naikin damage, ataupun pakai Electrocute itu juga naikin ngeburst damage. Sedangkan sekarang kalian kehilangan tambahan efek damage tadi berpindah menjadi movement speed. Ya coba-coba aja sih. Terus gue juga ada banyak banget yang DM gue ya, ada 2 orang. Mereka bilang kalau seandainya Phase Rush Katarina itu bagus banget cuy. Kalian tahu lah ya, kalau misalnya Katarina ulti itu kan dia bisa gerak cuman agak pelan ya. Nah, dengan ada bantuan Phase Rush, ini jalannya bakal cepet banget cuy. Kalian lihat nih. Jadi caranya itu kalian harus mancing dulu Phase Rush baru pakai ulti ya. Kayak gini misalnya. Nah, Phase Rush-nya keluar baru gue ulti tuh. Ini baru gue lumayan gila sih ya. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, apakah kalian bakal rela ngorbanin damage dari Conqueror ataupun Electrocute dan diganti dengan Phase Rush? Karena Phase Rush ini emang sekedar buat tambahan movement speed doang. Karena rata-rata ya, kalau misalnya Katarina ulti dan misalnya itemnya jadi gitu ya, nah harusnya musuhnya bakal mati cuy. Apalagi yang tipis-tipis ya, kayak Magic ataupun Assassin yang tipis. Kecuali mungkin Fighter ataupun Tank. Nah biasanya walaupun nggak mati pakai ulti, itu paling HP-nya masih sisa sedikit cuy. Jadi kita bisa kejar entah itu pakai skill 1, skill 3, skill 2, segala macamnya. Cuman kayaknya dari teori gue tadi, kalau misalnya Katarina pakai Phase Rush menurut gue agak kurang aja sih. Mending kayaknya damage aja nggak sih? Yang kedua, rune Backbone dihapus dan digantiin dengan rune Bone Plating. Ini adalah rune untuk mengurangi damage yang kalian terima dari musuh. Misalnya nih, champion S ngehit gua nih. Nah, maka nanti di sekitar tubuh champion gue itu bakal muncul 3 buah warna hijau. Nah, itu menandakan bahwa rune ini udah aktif. Yang artinya damage dari S ke kita itu bakal berkurang, entah itu 3 skill ataupun 3 basic attack. Tapi durasinya itu cuma 1,5 detik. Tapi yang harus kalian ingat adalah efek ini hanya aktif ke S doang, karena S lah yang mancing rune ini keluar. Misalnya kalau gua ngelawan Garen dan Garen yang mancing keluar, maka yang ngurang itu cuma damage dari Garen doang. Kalau di kasus ini kan yang mancing rune gua keluar itu S. Nah, makanya damage yang berkurang itu cuma dari S doang. Jadi inilah rune yang cocok banget dipakai ngelawan champion yang main itu combo banget. Misalnya ngelawan Rengar ya. Kan Rengar kalau misalnya loncat itu kan pasti full combo ya. Nah, itu damage-nya bakal berkurang cuy. Rune ini dipakai sama siapa aja sih? Nah, ini kan rune yang di tengah ya, atau rune hijau di tengah. Nah, jadi menurut gua ini suka-suka kalian aja sih. Karena pilihannya itu lumayan banyak cuy.
Tapi intinya ini adalah rune yang untuk mengurangi damage dari combo musuh. Yang ketiga, rune regeneration dihapus dan digantikan dengan second wind. Second wind ini adalah rune yang bakal ngasih kita HP regen sebesar 6 HP setiap 5 detik. Jadi ibaratnya kayak pasifnya Garen lah. Kemudian kalau misalnya kita kena damage dari champion musuh, maka regen yang kita dapat itu bakal meningkat. Dan semakin banyak darah kita yang hilang, heal itu bakal makin gede cuy. Misalnya kayak gini ya, gue di hit sama Ace, maka untuk 10 detik ke depan itu heal gue bakal meningkat cuy. Kalau misalnya gue kena hit, nanti HP regen gue bakal naik tuh. Kalau misalnya lihat HP regen gue 49, dan itu bertahan selama 10 detik. Kalau misalnya udah 10 detik, dan HP regennya turun, jadi 22 doang. Ini HP regen biasa dari Garen ya. Kalau gue kena hit lagi, gue kabur, maka regennya jadi 42 tuh. Nih, HP regennya jadi 42, 43, 45. Dan itu bakal scaling dari HP kita yang hilang. Makin sedikit HP kita, maka regen itu bakal makin gede. Scalingnya itu 3% dari HP yang hilang. Nah, tapi yang perlu kalian tahu, regen HP itu bukan 3% per detik, tapi 3% untuk 10 detik. Jadi ibaratnya per detiknya dapatnya 0,3% lah. Jadi kalau misalnya udah 10 detik, berarti kita dapat heal total itu 3%. Ya, kalau misalnya kalian pusing, intinya regen gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya rune ini dipakai oleh champion yang jarak dekat, maka regen itu bakal 2 kali lipat. Makanya regen itu di sini gede banget cuy. Apalagi Garen ya, yang udah jelas-jelas regen itu gede gitu loh. Ini cocoknya buat siapa bang? Ini adalah rune yang cocok banget untuk champion fighter atau yang ngetank sih. Buat ngelawan champion yang main itu ngepok atau ngeharas, yang main nyicil kita lah. Misalnya kayak tadi gue ngelawan S, yang jelas-jelas dia bakal enak banget nyicil gue. Semakin sering gue kena cicil, maka durasinya bakal reset terus. Misalnya durasinya 10 detik, kena hit maka reset lagi durasinya 10 detik. Kena cicil lagi, durasinya reset lagi 10 detik. Kayak gitu loh. Regen kita bakal lebih gede. Apalagi kalau misalnya kalian pakai item Spirit Visage, wah udah pasti regennya bakal lebih gede lagi cuy. Untuk kalian para magic yang dulu itu pakai rune regeneration, jangan pakai rune ini lagi. Kenapa? Karena rune ini tuh nggak bakal bisa ngeregen mana lagi cuy. Karena ini full untuk regen HP. Jadi mending pakai rune bone plating buat ngurangin damage dari musuh atau hunter titan yang jelas-jelas ngurangin CC dari musuh. Yang keempat, rune Spirit Walker dihapus dan digantikan dengan rune Adaptive Carapace. Ini masih rune yang warna hijau atau rune yang di tengah. Dan fungsinya adalah rune ini bakal ngasih 50 HP. Kemudian saat HP kalian di bawah 50%, maka kita bakal dapat 12 physical defense atau 12 magic defense. Tergantung dari damage yang paling banyak kalian terima dalam 60 detik terakhir. Kayak pasifnya Camille lah. Kalau misalnya dalam 60 detik terakhir kalian paling banyak itu nerima physical damage, maka dapatnya itu physical defense. Tapi kalau misalnya dalam 60 detik terakhir paling banyak itu kena magic damage, maka kalian bakal dapat magic defense. Ini adalah rune yang cocok banget untuk duel. Jadi kalau misalnya di Baron Lane ngelawan magic kayak ngelawan physical kayak kalian bakal dapat defense tergantung dari musuh kalian. Nah, cuman masalahnya rune hijau ini kan ada banyak banget pilihan yang menarik ya. Ada Hunter Titan buat ngurangin sisi dari musuh. Kemudian juga ada rune bone plating, ini buat ngurangin damage dari combo musuh. Dan juga ada second wind buat ngelawan champion yang suka ngepok. Nah, ini jadi banyak banget cuy yang bagus dari rune hijau ya. Kalau menurut kalian ini cocoknya buat siapa ya? Kalau menurut gue sih kayaknya yang pure tank sih ya, kayak Rammus mungkin. Kalau yang lain misalnya kayak Garen, kayaknya mending second wind deh. Kalau misalnya Fiora itu juga bisa, tapi apa nggak mending yang ngurangin sisi aja? Atau yang ngurangin damage dari combo musuh? Oke, rune baru dan rune yang dihapus sekarang udah selesai. Selanjutnya rune yang di buff. Kita bahas dari rune Keystone dulu, yaitu rune Font of Life sekarang di buff. Jadi bagus banget cuy. Dulu buat ngaktifin rune ini kalian harus pakai skill CC, misalnya kayak stun, knock up, knock back, dan juga slow. Nah sekarang rune ini bisa diaktifin hanya dengan nge-basic attack ataupun dengan nge-skill musuh, yang nantinya bakal ngasih tanda down ke musuh. Nah tuh ada tanda down kan. Tuh. Dan rune ini ada cooldownnya ya. Kalian bisa lihat cooldownnya itu di sebelah bawah cuy. Jadi kalau gue basic attack, dia bakal ada cooldownnya nih. Fungsinya apa? Jika champion teman kalian nge-hit musuh yang punya tanda down, misalnya gini ya, gue kasih tanda down, terus temen gue yang ini nge-hit musuh yang punya tanda down ini, maka gue dan teman tersebut bakal dapat heal. Kalau dulu yang dapat heal itu cuma teman doang cuy, sekarang dua-duanya dapat heal, kita dan teman kita yang nge-hit. Dan ditambah lagi sekarang heal itu gede banget cuy. Yang untuk teman kita heal itu adalah 6% ditambah 40% dari stat AP kita. Jadi scaling dari AP kita loh. Dan untuk diri kita sendiri heal itu 2% ditambah 20% dari AP kita. Wah ini rune jadi bagus banget sih, gila ya. Ini bakal cocok banget untuk support yang mainnya itu magic damage. Karena semakin banyak item magic kalian atau item ability power, maka heal dari rune Font of Life ini bakal makin gede cuy. Jadi misalnya buat support magic kayak Nami, Soraka, Sona, Lux, Haram, nah ini bakal bagus banget cuy. Gede gitu healnya.
Cuman sekarang pertimbangannya adalah apakah kalian bakal milih Font of Life atau bakal milih Aerie. Selanjutnya rune kecil yang warna merah yaitu rune Gathering Storm. Ini adalah rune scaling yang dulunya nambahin 2 attack damage atau 4 ability power setiap 2 menit. Dan sekarang rune ini di buff, dimana sekarang setiap 3 menit itu tambahan attack damage atau ability powernya itu meningkat cuy. Jadi lebih gede lah. Jadi setiap 3 menit kalian bakal dapat 2 attack damage atau 4 ability power. Kemudian di menit ke-6 bakal dapat 5 attack damage atau 10 AP. Dan kalau udah menit ke-12 dapatnya itu 14 AD dan 28 AP. Dan kalau udah menit ke-12 dapatnya itu 14 AD atau 28 AP. Kalau Gathering Storm yang sebelumnya menit ke-12 paling dapat itu cuma 12 AD atau 24 AP. Tapi di sini peningkatan itu nggak tahu berapa ya. Kalau yang sebelumnya itu kayak kelipatan doang cuy. Sebelumnya 2, selanjutnya 4, 6, 8, 10 gitu doang. Kalau sekarang kayaknya gini sih. Kalau untuk attack damage naiknya itu yang awalnya 3, awalnya kan 2 AD ya, terus jadi 5, berarti peningkatannya 3. Terus selanjutnya dari 5 ke 9, berarti peningkatannya 4. Berarti selanjutnya peningkatannya 5, lanjutnya 6, naik 7, 8. Kayaknya gitu sih. Dan kalau misalnya dibikin tabel kayaknya gini. Kalau emang kalkulator gue ini bener ya. Dan di bawahnya untuk ability power di sini pertambahan itu mulai dari 6, kemudian lanjut 8, 10, 12, 16. Dan kalau misalnya main sampai menit ke-21, dapatnya itu 35 AD dan 70 ability power. Wah, untuk ability powernya gede sih. Ini menurut gue cocok untuk champion yang main di late game karena tambahan AD dan AP itu lumayan gede cuy, apalagi AP-nya ya. Tapi di sini yang agak bikin gue belum yakin dengan rune Gathering Storm ini adalah karena pilihan rune merah itu ada rune brutal yang ngasih penetration, jadi lumayan ngebantu sejak awal-awal game. Terus ada rune Triumph juga yang bakal ngasih heal. Tapi kalau misalnya emang bener sampai ke late game, ini rune bakal ngebantu banget sih. Misalnya kayak Ziggs pakai kayak gini, aduh sedap juga sih ya. Nasus juga misalnya, Orianna yang damage-nya juga sakit ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian penasaran, Bang ada nggak sih tanda kalau misalnya kita bawa Gathering Storm atau tanda rune ini aktif? Ada cuy. Jadi setiap menit kelipatan 3, nanti di atas kepala kalian itu bakal ada tanda pedang cuy, yang nandain kalau misalnya tambahan attack damage atau ability power kalian itu udah meningkat. Kemudian untuk sedikit informasi aja, kalau misalnya kalian main sampai ke menit 21, itu kan dapat 35 attack damage ya. Itu sebenarnya nggak terlalu gede sih. Kira-kira sama kayak stat dasarnya Black Clover lah. Tambahan itu cuma 35. Nggak segede Bloodthirster ya, yang nambahin itu 65 attack damage. Tapi kalau misalnya ability power di menit ke-21 dapatnya 70 loh. Itu setara dengan stat dasarnya item Void Staff dan hampir menyamai Luden Echo. Kalau Luden Echo itu tambahannya 80 ability power ya. Selanjutnya masih di rune merah, yaitu rune champion di nerf, yang dulunya ngasih bonus damage ke champion sebesar 10%, sekarang jadi 8% doang. Dan setiap kalian mati, efek rune ini bakal berkurang 4%. Jadi kalau udah mati 2 kali, otomatis rune ini tuh nggak ada efek apa-apa lagi. Ini termasuk rune yang agak gambling sih. Dan kalau misalnya kalian mau pakai, gue mau ngasih tahu aja, rune ini tuh di awal game nggak begitu terasa cuy. Jadi kalian harus berusaha buat ngebawa rune ini tuh sampai ke mid game atau bahkan sampai ke late game. Dan itu nggak boleh mati loh. Maksimal mati 1 deh. Jadi agak susah sih kalau rune ini ya. Makanya dulu pas zaman-zamannya rune champion, itu orang semuanya pada bikin Guardian Angel di awal game supaya rune champion itu gak hilang. Selanjutnya rune kecil yang warna hijau atau rune yang di tengah yaitu rune conditioning. Dulunya rune ini ngasih 8 physical defense dan 8 magic defense setelah game menit ke-5. Nah sekarang rune ini dibikin lebih bagus lagi cuy. Selain dapat 8 defense dan 8 magic defense tadi, sekarang kita bakal dapat tambahan 2 physical defense dan 2 magic defense setiap 2 menit setelahnya. Jadi sebelum menit ke-5 itu kita nggak dapat defense apa-apa. Pas di menit ke-5 dapat yaitu 8 defense dan 8 magic defense. Dan kedepannya setiap 2 menit kita bakal dapat 2 physical defense dan 2 magic defense. Jadi start itu di menit ke-5, 7, 9, 11, 13 gitu-gitulah. Jadi ibaratnya ini tuh kayak rune Gathering Storm tapi versi defense. Ini rune yang warna hijau sekarang banyak banget ya pilihannya, pada bagus cuy. Dan kalau misalnya ditanya ini buat siapa, ini jelas pure untuk tank ya. Untuk sekarang kayaknya Rammus sudah paling cocok sih pakai ini. Makanya di patch yang sekarang itu Rammus kan defense-nya dikurangin ya. Nah itu kayaknya supaya nggak terlalu OP kalau misalnya pakai rune conditioning ini. Selanjutnya rune yang warna biru atau rune kecil yang ketiga. Yang di buff itu adalah rune Sweet Tooth atau rune buah. Kalau dulu rune ini tuh bakal ngasih heal tambahan dan bonus gold saat lagi ngambil buah. Udah itu doang. Sekarang ini rune bakal bagus banget buat para support cuy. Kenapa? Sekarang ya, kalau misalnya kalian pakai rune Sweet Tooth atau rune buah ini, terus ada temen di sekitar kalian atau di dekat kalian ngambil buah, maka kalian bakal dapat gold secara gratis. Kalau dulu kan buat ngambil gold itu harus ngambil buahnya ya. Sekarang cukup temen yang ngambil di dekat kita cuy. Gak ngapa-ngapain loh, cuman deket doang gitu loh, dapat gold tambahan.
Jadi nanti kalau misalnya lagi mabar rame-rame dan kalian jadi support, kalian bakal bisa bilang kayak gini, lu kalau misalnya ngambil buah, bilang-bilang ke gua dong, gua butuh duit nih. Gitu. Buat para support baru gua pakai dah rune ini ya, dan pantengin buah di lane kalian dan juga buah di sungai. Dan terakhir rune Mastermind. Dulu rune ini tuh bakal ngasih bonus damage ke epic monster dan ke tower. Terus juga ngasih bonus gold dan XP saat ngekill ataupun assist objektif. Nah sekarang bonus XP itu udah dihapus karena ke developernya terlalu gede tambahannya ya. Terus bonus gold yang dulunya 100 sekarang dinaikin jadi 120 gold. Dan damage ke tower yang dulunya itu true damage sekarang dirubah jadi adaptive damage. Buat kalian yang nggak tahu apa itu adaptive damage itu adalah tambahan damage yang tergantung dari item kalian itu apa. Kalau misalnya kalian nge-build physical, maka damage ke tower itu physical. Kalau damage kalian emang magic damage, maka dia bakal ngasih bonus magic damage ke tower. Rune ini sebenarnya cocok buat champion tipe nge-push sih. Tapi masalahnya, rune pengurangan cooldown ulti itu menurut gue lebih menggoda sih. Atau kalau misalnya kalian di Baron Lane, kayaknya rune buah lebih menggoda. Supaya habis battle ngambil buah darah kalian penuh lagi gitu. Tapi kalau misalnya siapa yang cocok, ya Jax cocok. Jelas-jelas itu dia bagus banget buat nge-push ya. Terus Camille juga bisa buat split push. Si Fiora juga bisa. Dan jungler juga bisa tentunya. Oke, kayaknya segitu aja. Tapi kalau misalnya di antara kalian masih ada yang bingung, Bang, gimana sih cara setting rune? Nah, kalian bisa nonton video gue yang ini nih, cara setting rune sendiri. Di situ udah gue jelasin cara setting rune dan juga logika buat ngatur rune lah. Sekian dulu dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.